Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, mungkin asistennya Mbah Sosro. Jadi malam ini kita sedang ada di mana ya? Kita langsung aja sama Mbah Sosronya. Di mana Mbah Sosro? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mbah Sosro dan ini satu tim bersama saya. Ya, kita kembali lagi di area Ini apa ini ya? Pulau Harta. Pulau Harta ini namanya Pulau Harta. Di sini kita akan mengungkap ada satu pohon yang tidak bisa ditebang karena di area sini mau dibangun perhotelan dan perumahan. Itu juga udah banyak masyarakat yang bilang. Banyak yang request ke saya, katanya mau pengen tahu ada apa di pohon itu, sehingga kita telusuri malam ini supaya keberadaannya tahu apa yang ada di pohon itu. Mari kita lanjut aja. Lanjut. Jadi kita lanjut aja, sahabat kalong. Mari. Oke, jadi sahabat kalong, kita lanjut nih. Ini jalannya seperti ini. Ayo ikutin yuk. Mas Sosro udah di depan duluan, dia sambil menetralisir mungkin ya. Jadi kita berhubung kondisi kayak gini, jadi jangan sembarangan juga, harus hati-hati ya. Pokoknya kalau sahabat kalau yang suka ngalong malam-malam pasti tahu. Mohon. Ini Mbak Sosro aman kan ya Mbak Sosro? Aman. Sudah dimetrasi ya? Sobat kolong, hawanya udah merinding. Cuaca ekstrim juga.
Jadi di mana bah lokasinya bah? Ini dia lokasinya berada di Pulau Harta ini. Ini dia keberadaan pohonnya. Untuk warga sekitar sini sudah bisa ditebang. Di pohon ini bah. Ya udah coba beberapa kali, dapat alat berat di depo, bulldozer, mati mendadak. Berikut, Jadi mohon maaf bah, ya ya, kita kan bawa narasumber juga ya, Iya, yang iya. di desa sini kan. ya Ini seperti ini. namanya Bapak Ujang. Bapak Ujang, tolong jelasnya Ngobrol-ngobrol dulu aja mbak. supaya lebih jelas. Oke sahabat Kalong, jadi sekarang kita udah bersama narasumber dengan Bapak siapa Pak? Pak Ujang, Pak Ujang ya. Pak Ujang ini asli sini ya Pak? iya saya asli dari sini. Oke. Jadi pohon yang mana ya Pak yang katanya konon nggak bisa digusur atau ditebang gitu? Pohon yang itu namanya pohon kelapa sawit. Oh, Emang dulu itu sempat di sini itu pendoseran, ya karena mau dibangun perumahan. perumahan ya. Ya. Iya. Tapi pas satu pohon ini emang nggak bisa didoser. Malahan pas sekitar 2 meter lagi mau nyampe itu doser langsung mati. Oh, Sempet dicoba pakai beko juga, cuman beko juga sama tetap mati. Malahan yang supir dosernya itu 1 hari kemudian langsung mengalami sakit. hal-hal Nah, yang inilah langsung ya. sakit itu malah. Kalau menurut Mas Sosro sendiri gimana Pak? Ya, sebelumnya setelah saya komunikasi, dia nggak mau katanya diusir. Mungkin sedikit dulu kita mau ada ritual untuk diajak ngobrol dulu, kepinginnya aja gimana, supaya kita lebih tahu dan jelas kata warga begini-begini apakah betul. Karena ini ada permintaan dari penguasa ini pohon, makanya pengen lebih jelasnya saya ingin ritual dulu agar lebih. Tapi sebelumnya Mbak maaf Ya. sudah ngobrol dengan narasumbernya Oh iya, belum lebih detailnya Iya. gitu kan ya, makanya biar enak gitu Mbak. saya lebih ininya pengen tahu dulu kalau ini apa lebih jelasnya ini gimana nih Pak Ujang. Maksudnya lebih jelas apanya nih? Keberadaan pohon ini sehingga mau didoser ini awalnya gimana sehingga tidak bisa dicabut apa ditumbangkan, awalnya ini gimana awalnya cerita dari pohon ini. Oh mungkin zaman dulunya gitu Mbak. Iya. Oh, zaman Zaman dulunya ini tempat apa Ini kan gitu. Pak Ujang kan asli dari sini, warga sini mungkin tahu ini pohon keberadaannya. emang kalau dikeramatkan sih enggak pohon yang ini. Cuman emang dulu juga sempat dengar cerita ada orang yang mau ritual di sini Iya. sempat gagal juga, malahan ya orang itu kayak lari ketakutan. gitu ya. Nah, Oh iya. jadi emang tapi ada juga warga yang sempat ngelihat ada cahaya merah, Datang ke sini. nah Oh. apa? Oh, Hinggap di atas itunya Di tuh, di atas atas pohon. pohonnya. Nah, Jadi penglihatan saya itu barusan ada sedikit seperti makhluk. Iya. Dia tidak menerima kedatangan saya dan rekan-rekan semua di sini sehingga dia ngusir sebenarnya. Cuman saya ingin negosiasi. Bahaya nggak Mbak ini Mbak? Ya kalau menurut alam kita ini ya, alam sadar kita ya mungkin bahaya. Cuman kita pingin tahu lah gitu, kepinginnya dia gimana. Karena dia tidak nerima dengan kedatangan kita. Dari tadi dia agak marah, melototin terus. Nah, saya pingin tahu apakah dia bisa pergi dari sini apa enggak. Makanya ada sedikit ritualisasi dari saya supaya saya bisa ngobrol dengan penunggu asli dari sini. Saya minta izin sama Pak Ujang, saya pengen ritual dulu supaya bisa komunikasi sama penghuni yang ada di pohon ini, apakah dia berkenan dipindahkan atau tidak. Saya juga belum tahu karena keberadaan kita tidak diinginkan oleh mereka. Dia Sudah ada yang mantau ya Mbak dari tadi Waduh. dia sudah melotot terus, marah ke kita, ngusir. Itu Dia sejenis ngusir makhluk kita. apa kira-kira Mbak? Oh, jadi dia tinggi besar, Wah. dia asli dari sini. Kata dia mah, katanya sebelum
warga sini ada, duluan dia ada di sini. Bisa dibilang leluhur sini gitu ya, Leluhur Pak? sini, asli leluhur lah, sesepuh dari Pulau Harta ini. Dia tidak mau diganggu karena keberadaan dia lebih awal. Ya mungkin kita minta izin apa gimana supaya kita bisa lebih tahu dan lebih jelas. Menurut Mbah itu ada berapa makhluk? Kalau dilihat dari sini ini satu cuman seperti kerajaan. Oh, rajanya mungkin. Nah ini yang punyanya ini di sini ya, yang termasuk kerajaannya lah ini. Kalau bahasa dari alam goibnya itu Rangrang Abang. Iya. Nah itu rajanya. Nah inilah kalau itu mah patihnya, patih yang berkuasa di sini. Oke sahabat kalong, jadi coba bisa kelihatan nggak ininya pohonnya? Nah, ini keberadaan pohonnya Ya bisa dilihat mungkin ada, karena gelap mungkinnya ya. ada sedikit. Mohon maaf, Coba sahabat itu kalong. center jangan terlalu ke atas ya, untuk ke bawah dia tidak suka ini keberadaan cahaya kita. Terganggu mungkin, jadi kita lanjut aja ya Mbah. Langsung Ya aja. kita lanjut aja ya, kita pengen tahu negosiasi dulu. Mudah-mudahan saya diberi izin Untuk mengungkap aja ya, Bah. mengungkap aja, cuman ingin tahu ya, tidak ingin mengganggu yang lain. Karena ini keberadaan kita sangat tidak diinginkan oleh mereka ini. Mereka sangat marah. Gak boleh diam di sini katanya. Ya, mari Bener, Mbah? kita. Lanjut aja Mbah. Iya, coba saya mau Saya agak mundur aja berarti Mbah. dengan media ini mungkin bisa komunikasi ya. Ya mudah-mudahan. Saya coba dulu dengan media ini, saya ingin komunikasi dengan mereka karena keberadaan kita tidak diinginkan oleh mereka. Betul, Bah. Mereka sangat marah. Mudah-mudahan Korek. dengan ini kita bisa komunikasi. Ya. Nah ini dengan media ini saya akan coba berbicara langsung dengan penghuni yang ada di pohon kelapa sawit ini. Mudah-mudahan mereka mengerti apa maksud kedatangan kita. Kita hanya ingin cukup tahu dan ingin menjelaskan kepada warga bahwa ini itu bukan makhluk-makhluk yang tidak diinginkan. Ini leluhur yang ada sebelumnya, karena dia tidak dihormati oleh warga sini. Main mau nebang apa mau gusur aja dia tidak nerima karena dia leluhur mereka. Nah kita coba dengan bahasa kita, bahasa yang mereka ngerti. Kita pengen ngobrol langsung, mari kita buktikan ya. Saya agak mundur aja Mbah. Ya. Assalamualaikum. Yang tuyut orang abah disuhunkeun widina di abdi utusan si Raden piwarang dongkap ka dieu, piwarang silaturahmi kanu gaduh ieu Pulau Harta anu nubuan aya di dieu. Abdi sanes bade ngaganggu atau bade ngaruksak apa kumaha ieu ngan saukur silaturahmi hoyong dongkap ka dieu. Mohon nyuhunkeun widi karena menurut warga di dieu cenah ieu sanes eyang, padahal ieu eyang nu ngagaduhan di dieu. Disuhunkeun widi yang abdi nyuhunkeun izin ieu ngan saukur hoyong penjelasan sanes hoyong ngarusak apa naon ieu abdi nyuhunkeun widi. Assalamualaikum.
berarti eyang di Rangrang Abang untuk izinnya ya untuk Tuhan iya tempat iya di Pulau Harta mingguan memenang amanah seperti barang ngantosan di Pulau Harta dan warga dia yang semena-mena mingguan atau tentang iya wewengkon minta dihampura yang angkat video yang penjelasan teh yang supaya tiasa nyarios ke warga bahwa yang teh itu ridho atau terikhlas dalam tempat dia dirungkat atau dipindahkan dari ieu mah ciri aya di Pulau Harta teh ieu tangkalna ku eyang aya di situ dipunten widi sareng izina ka eyang assalamualaikum dan dipunten ya ieu mah sanes ada ieu yang satu silaturahmi orang borok dipunten izin sareng izina ada warga di dieu apa atau terang bahwa ieu sayang mengantosan di dieu mesti warang mingguan di Pulau Harta atau di Cirina mereka sangka kelapa sawit udah lama di pelaku mbah yang nama abang mungkin guna izina kejadian kali ya inilah pohon yang kelapa sawit yang barusan saya ngobrol langsung sama yang ada di penghuni di sini leluhurnya Pulau Harta. Sebenarnya ini bukannya ini hanya satu ciri atau tanda bahwa di sini itu ada satu kekuatan magis yang ada di Pulau Harta ini. Sama leluhur di sini pertama buka alas amar ya dikasih satu ciri ini dan itu di satu disimpan di sini cirinya. Mungkin suatu saat orang sinilah atau Pulau Harta ini yang berada di Jawa Barat yang boleh mengambil hak milik rezekinya warga Jawa Barat. Inilah cirinya pohon sawit ini. Ini tidak bisa ditebang kalau orang-orang yang nggak paham mengerti tentang kegoliban. Mungkin orang yang tahu aja yang bisa ngerti dulu, karena ini mah bukannya kalau dilihatannya segini ini seperti pohon, padahal ini bukan, ini adalah menara. Menara satu ciri di alam goib ini berbentuk menara. Tapi kalau dilihat secara jelasnya ini seperti pohon kelapa sawit. Tapi kalau di dalam goib ini ada menara. Menara satu ciri bahwa di sini ini ada harta terpendam warisan Jawa Barat. Nah disinilah. Kalau orang-orang tahu mungkin ini bagi orang kebatinan ini bakal dikejar atau dicari karena inilah satu ciri yang ada di Jawa Barat yang diuber-uber para tokoh-tokoh spiritual ternyata ada di sini. Termasuk saya juga cari sudah lama keberadaannya, cuman saya nggak tahu, baru kali ini saya tahu bahwa inilah cirinya yang bahwa di Jawa Barat ini. Jadi menurut warga di sini katanya ada penunggu setan, jin, semua itu bukan. Ini adalah mbah yang ada di sini itu yang dipercayakan buat nunggu pohon ini karena mereka ditugaskan dari leluhur zaman dulu. Nah, mungkin penjelasan dari saya itu aja. Saya ingin ngobrol sama Pak Ujang yang asli warga sini supaya lebih jelas. Sebenarnya gini Pak Ujang, ya Mbah. Sebenarnya ini dia menara. Kalau di alam goib ini sebenarnya menara yang dititipkan oleh anak putu buyut oleh kerajaan Pulau Harta yang ada di Jawa Barat. Nah inilah cirinya. Kalau di secara manusiawi ini seperti pohon kelapa sawit, tapi secara kebatinan ini adalah menara, simbol, ciri. Dan yang nunggunya juga bukan jin atau siluman, bukan. Ini eyang yang ada di sini adalah eyang keturunan dari Rangrang Abang. Jadi seandainya ini warga sini atau pemborong yang tadinya mau merobohkan ini, dia harus izin dulu sama yang keturunan putu buyut dari Rangrang Abang ini. Dia ada di wilayah sini, di wilayah Pulau Harta ini. Nah dia harus izin dulu sama anak putu buyutnya, baru
dia komunikasi, baru bisa dipindahkan. Tapi kalau secara langsung ini ya silakan aja, itu bakal akan terjadi sesuatu musibah bagi yang nebangnya, musibah juga bagi yang orang memberitahunya. Selain anak keturunan dari yang diwariskan ini, itu nggak bakal bisa, karena ini adalah ciri atau simbol dari arah sini. Ini nggak bakalan bisa, siapapun atau orang kebatinan sekebal apapun dia nggak akan bisa kalau bukan dari keturunan atau putu buyut dari warisan Rangrang Abang. Itu penjelasan dari saya. Mungkin tadi setelah saya komunikasi, itu aja penjelasan dari mbah yang dari keturunan Rangrang Abang. Ya mungkin dari Pak Ujang warga di sini nanti bisa dijelaskan sama pemborong atau yang mau menebang ini, dia harus izin dulu sama anak putu buyut yang punya keturunan dari Rangrang Abang yang ada di Pulau Harta. Mungkin penjelasan saya itu aja. Kalau ada pertanyaan apa gimana dari Pak Ujang, silahkan. Mungkin ini Mbah, Ya. mungkin ada syarat-syarat tertentu atau gimana untuk ya menebang pohon ini atau gimana? Ya, kalau secara ini ya, secara kebatinan dia mintanya ditukar gitu, buat untuk nebang ini dia pokoknya mintanya ditukar, kecuali kalau anak putu buyut asli dari keturunan abang yang ada di sini. Nah itu berhak, itu dia lebih tahu dan lebih paham, dan juga dia asal ini aja nggak perlu ini pakai golok juga pasti bisa kalau keturunan asli dari Rangrang Abang ini, karena dia pesannya tadi gitu. Selain anak putu buyut saya, kata dia, ini nggak bakalan saya kasihkan karena ini ciri atau simbol dari Pulau Harta ini yang ada di Jawa Barat. Gitu. Penjelasan dari tadi yang ada di pohon ini. Jadi wajar kemarin itu katanya ada beko ya, Iya, beko apa-apa ini mati, itu wajar karena ini yang Mbah Rangrang Abang ini keturunannya itu luar biasa kekuatannya. Jangankan orang-orang yang kebatinan-kebatinan yang tahap rendah, yang tinggi pun itu nggak bakal bisa, kecuali dia anak putu buyut dari keturunan Rangrang Abang ini. Gitu tadi setelah saya komunikasi. Jadi dia jengkel, katanya dia tidak dihargai, padahal dia menyimpan sesuatu yang akan menyuburkan Pulau Harta ini, khususnya Jawa Barat. Nah disinilah ini salah satu ciri atau simbolnya di sini, harta dipendamnya itu di sini. Bagi yang tahu, yang paham dalam ilmu kebatinan mungkin bisa diterawang, ini itu bukan pohon tapi ini menara. Itu saja. Ya, cukup jelas Mbah. Ya mungkin nanti sama Pojang tolong menjelaskan sama warga bahwa di sini itu bukan jin atau siluman penunggu di sini. Ini bukan. Ini adalah mbah keturunan Rangrang Abang yang ditugaskan jaga di sini. Dan juga kita mah tidak ingin lebih jelas karena dia tadi membatasi, jangan lebih jelas atau lebih detail. Yang lebih tahu dan detail cukup anak putu buyutnya. Mungkin saya nanti bisa mencari dulu atau komunikasi dulu sama anak putu buyutnya, karena itu hak waris mereka. Untuk yang lainnya ini tidak diizinkan. Gimana Pak Ujang, cukup apa? Cukup informasinya kayaknya Mbak, buat masyarakat ini untuk lebih menghargai atau mungkin lebih 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 menghargai pohon ini. Mungkin kenapa nggak bisa ditebang karena ada leluhur kita di sini. Gimana rasanya Pak Ujang sekarang dibandingin sama yang tadi kita belum komunikasi sama sekarang? Sekarang lebih adem perasaan, jadi lebih tenang lah dibanding pertama. Dia mengizinkan keberadaan kita. Kalau tadi kita di sana itu udah ya, ada jarak aura-aura sekian meter dia menolak. Disangkanya kita mengganggu, mengganggu. mengusik keberadaannya begitu ya Bang. Ya, saya minta izin kurangi terus supaya
menjabarkan atau menjelaskan bahwa ini itu bukan jin dan siluman, bukan. Ini adalah Mbah. Dulu dia pengen komunikasi, tolong Pak Ujang agak minggir dulu sama yang lainnya. Ini dia pengen komunikasi ya, tolong maaf ya. Diutus kaulah dongkap aja diutus Sundoro Agung piwarang silaturahmi karena kaulah terang iya ciri kalau ada di Pulau Harta tuh iya. Aneh kenal dia mah kaulah diutus Sundoro Agung dongkap aja Nah, barusan Mbah atau Eyang memberikan isyarat kepada saya tidak boleh dipublikasikan tentang keberadaan ini karena ini dicari oleh senusantara orang-orang spiritual, khususnya orang-orang kebatinan yang tingkat tinggi yang mempunyai modal besar, karena takutnya katanya bakal dibongkar karena diambilnya itu bukan pohonnya tapi hartanya yang bakal diambil sama mereka. Saya hanya ingin tahu aja sebenarnya, bukannya ingin membeberkan apa-apa. Ini cukup di silent atau ditutup karena ini harta ini ada di sini. Nah, inilah simbolnya. Kita tidak ingin merusak atau tidak ingin membongkar di mana, kita tidak ingin mempublikasikan karena dia tidak memberikan, cukup tahu aja. Buat saya memberikan petunjuk kepada anak putu buyutnya supaya tahu keberadaan Mbah Inalang Abang ini, karena sudah lama dia menunggu kedatangan anak putu buyut yang ada di Pulau Harta. Sekarang kata dia itu adanya tidak jauh dari sini, saya juga nggak tahu tempatnya di mana, tapi tolong dijelaskan kalau ketemu katanya. Itu aja. Dari situ penjelasannya mungkin kayaknya kita agak jauh dulu ya. Ini dia lagi ini banget, mohon maaf ini kita agak jauh dari sini. Oke sahabat, kalau mungkin segitu dulu. Jadi tadi ada apa ya Mbak, gangguan atau gimana Mbak? Jadi dia tidak mau katanya dipublikasi, dia pengennya saya memberitahunya ke anak putu buyutnya, jadi tidak mau diekspos untuk keluar. Ya coba nanti setelah ini saya pengen komunikasi lebih jelas lah Ya mungkin bisa dinegosiasi mungkin Mbak. Iya, saya pengen agar ini bisa diketahui oleh warga sini bahwa itu keberadaannya bukan jin atau siluman, itu benar-benar keturunan dari leluhur zaman dulu yang ada di sini. Kayak karun gitu. Karuhun warga sini. Jadi warga yang sekarang itu salah tafsir. Jadi kesimpulannya gimana nih Mbak jalan kita sekarang? Ya dari penjelasan dari yang tadi, Ya. mungkin kalau mau menebang atau mau menghilangkan pohon itu, dia minta ditukar, ditukar sama kepala hewan. Itu aja. Masih tahu tadi udah komunikasi itu. Itu saja penjelasan dari saya. Kalau pesan buat pemirsa di rumah mungkin Mbak? Ya, jadi buat pemirsa di rumah, bila ingin lebih jelas sesuatu itu harus dengan komunikasi langsung, tidak bisa menerka-nerka. Seperti pohon yang tadi kita jelaskan, Tata dan caranya. kita tidak sembrono karena dia juga makhluk yang hidup seperti kita juga, hanya itu tidak kelihatan gitu aja. Jadi jangan sembarangan kalau ada pohon itu yang tidak bisa ditebang itu main setan atau jin, itu bukan. Tidak semuanya pohon yang tidak bisa ditebang itu dihuni oleh setan dan jin. Itu ada juga orang tua yang diamanatkan untuk menunggu, karena orang tua zaman dahulu patuh dengan apa yang disuruh oleh orang tuanya.
Itu aja penjelasan dari saya untuk warga sekitar, jangan asal menebak atau asal menyangka bahwa pohon Nusa Cebong itu jin atau siluman, itu bukan. Kita lanjut pulang aja ya, Mbah. Ya cukup sekian aja penjelasan dari saya. Terima kasih sahabat Kalong. Kita lanjut di perjalanan berikutnya. See you. Assalamualaikum, sampurasun.